Saya juga sudah mendengar kabar, bahkan sudah membaca berita ya, dengan narasumbernya itu dari Karopenmas ya, Divisi Humas Polri, yang menerangkan bahwa memang Lisa Mariana sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat itu. Penetapan tersangka itu saya baca itu sejak tanggal 14 Oktober 2025. Lisa Mariana ditetapkan tersangka atas pelanggaran atau diduga melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP dan 311 ayat 1 KUHP. Dulu saya pernah mendengar kasus ini, pasal yang dilaporkan itu banyak, ya, yaitu selain pasal 310, 311, juga ada pasal pencemaran secara elektronik, yaitu Undang-Undang ITE. Nah, tetapi saya update pemberitaan dari narasumber Karopenmas di Divisi Humas Polri ini, ya, ternyata pasal yang dikenakan terhadap Lisa Mariana ini hanya pasal 310 dan 311 ayat 1 KUHP. Artinya, berarti pasal-pasal lain yang kaitannya dengan pencemaran secara elektronik yang diatur oleh Undang-Undang ITE berarti tidak dikenakan. Ya. Sehingga saya menyimpulkannya hanya pasal 310 ayat 1 dan pasal 311 ayat 1 KUHP lah yang memenuhi unsur ya, terhadap Lisa Mariana. Lalu bagaimana selanjutnya setelah Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP, 310 ayat 1 KUHP dan pasal 311 ayat 1 KUHP. Langkah selanjutnya, penyidik pasti memeriksa Lisa Mariana sebagai tersangka. Barusan juga saya update pemberitaan Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka yang sedianya hari ini terjadwal. Lisa Mariana ini kan tidak hadir. Pengacaranya menyampaikan kepada penyidik agar ditunda karena alasan kesehatan. Artinya Lisa sakit. Bagaimana kalau tidak hadir, tidak menghadiri panggilan atau tidak memenuhi panggilan Lisa Mariana ini sebagai tersangka? Karena ada kabar dari penasihat hukumnya bahwa Lisa Mariana sakit, berarti tidak bisa dikatakan mangkir karena ada pemberitahuan dengan alasan tidak hadirnya. Maka selanjutnya penyidik pasti melakukan panggilan lagi terhadap Lisa Mariana. Nah, seandainya nanti Lisa Mariana tidak hadir lagi, maka penyidik akan memanggil sekali lagi. Jadi mangkirnya harus 2 kali apabila penyidik mau melakukan penjemputan paksa atau membawa tersangka. Itu harus mangkir 2 kali. Nah, seandainya nanti sampai 2 kali Lisa Mariana ya, tidak hadir dalam hal ini mangkir ya, maka Lisa Mariana nanti bisa dijemput paksa, kemudian diperiksa sebagai tersangka. Kemudian pertanyaannya, apakah Lisa Mariana dapat ditahan seandainya nanti Lisa Mariana datang dan diperiksa sebagai tersangka, setelah diperiksa sebagai tersangka? Untuk mengetahui apakah Lisa Mariana ini setelah diperiksa sebagai tersangka dapat dilakukan penahanan atau tidak, maka harus dilihat dulu pasal yang dikenakan terhadap Lisa Mariana. Seperti kita ketahui, ya, Lisa Mariana ini dikenakan pasal 310 ayat 1 KUHP dan pasal 311 ayat 1 KUHP. Apa itu pasal 310 ayat 1 KUHP? Pasal 310 ayat 1 KUHP ini mengatur tentang pencemaran nama baik. Ya. Bunyinya, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan lisan, ya, agar diketahui oleh umum, maka dipidana penjara paling lama 9 bulan penjara. Itu pasal 310 ayat 1 KUHP. Kemudian pasal 311-nya mengatur tentang pencemaran tertulis, tentang fitnah secara tertulis. Nah,
Pencemaran atau fitnah secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat 1 KUHP ini diancam pidana paling lama 4 tahun penjara. Lalu, apakah Lisa Mariana dapat dikenakan penahanan karena diduga melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dan pasal 311 ayat 1 KUHP? Mengenai penahanan itu diatur di dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Mereka tersangka yang dilakukan penahanan adalah satu atau huruf A pasal 21 ya, ayat 4 huruf A. Tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Kembali kepada pasal yang dikenakan kepada Lisa Mariana. Apakah kena? Ancaman hukuman Lisa Mariana tadi pasal 310 ayat 1 KUHP 9 bulan. Dan pasal 311 ayat 1 KUHP adalah 4 tahun. Berarti berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, Lisa Mariana tidak bisa dilakukan penahanan. Kemudian yang huruf B-nya, pasal 21 ayat 4 huruf B. Meskipun di bawah 5 tahun, tetapi ada pasal-pasal pengecualian. Pasal-pasal pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 huruf B, ya, yaitu ya, pasal 296, ya, pasal 335, nah, pasal 283, pasal 296, pasal 335 langsung lompat tuh dari 296 ke 335, 311, 310 dan 311 dilompat. Tidak ada. Jadi pasal 310 ayat 1 KUHP dan pasal 311 ayat 1 HP bukan termasuk pasal pengecualian yang bisa dilakukan penahanan. Nah, jadi ada pasal yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tapi dapat dilakukan penahanan. Itu namanya pasal pengecualian. Sebagaimana diatur di dalam pasal 21 ayat 4 huruf B. Namun pasal yang dikenakan terhadap Lisa Mariana ini 310 ayat 1 KUHP dan 311 ayat 1 KUHP ini bukan pasal pengecualian. Sehingga pasal yang dikenakan terhadap Lisa Mariana ini tidak masuk pasal pengecualian dalam KUHP dan tidak dapat dilakukan penahanan. Kesimpulannya, seandainya Lisa Mariana datang memenuhi panggilan tersangka dan sudah diperiksa, maka Lisa Mariana tidak dapat dilakukan penahanan. Lalu bagaimana kalau tidak dapat dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan? Penyidik tetap memproses berkas perkara, dikirimkan kepada jaksa penuntut umum. Nanti kalau berkasnya itu sudah lengkap, ya, baru Lisa Mariana diserahkan, dilimpahkan ke penuntut umum beserta barang buktinya. Kemudian penuntut umum menyidangkan Lisa Mariana. Lalu setelah Lisa Mariana disidangkan nanti divonis penjara misalnya 6 bulan. Maka kalau vonis hakim itu menyatakan Lisa Mariana di penjara ya selama 6 bulan, baru Lisa Mariana menjalani hukumannya atau ditahannya atau dipenjaranya itu setelah putusan hakim yang inkrah. Yang setelah inkrah ya, kalau Lisa Mariana banding nanti nunggu. Setelah inkrah misalnya sampai kasasi, kemudian sampai PK lah misalnya. Nah, kemudian inkrah, divonis penjara misalnya 6 bulan, maka Lisa Mariana baru di penjara atau dilakukan hukuman penjara ya. Dikenakan hukuman penjara setelah adanya putusan hakim. Begitu. Jadi karena pasal yang dikenakannya itu pasal 310 ayat 1 KUHP dan 311 ayat 1 KUHP di bawah 5 tahun ancaman penjaranya dan bukan pasal pengecualian dalam KUHP, maka Lisa Mariana di penyidikan ini tidak dapat dilakukan penahanan. Begitu. Berarti alasan tidak dilakukan penahanan karena memang belum untuk melengkapi berkas tadi ya berarti Mas Tony? Tidak dilakukan penahanan karena pasal yang dikenakan ini ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Dan bukan pasal pengecualian. Meskipun di bawah 5 tahun, kalau masuk pasal pengecualian, itu dapat dilakukan penahanan. Misalnya kayak pasal 335 ayat 1 KUHP. Kan ancaman hukumannya itu 1 tahun. Ya.
Pasal 335 itu tentang perbuatan tidak menyenangkan. Tetapi dapat dilakukan penahanan karena masuk pasal pengecualian meskipun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi tidak dilakukan penahanan karena pasalnya yang dikenakan terhadap Lisa ini ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan bukan merupakan pasal pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Gitu. Berarti kalau untuk proses ke persidangan itu membutuhkan berapa lama, Mas Tony? Misalnya P21 lah gitu. Ya, sekarang ini tahapannya penyidik masih mau periksa Lisa Mariana. Nah, penyidik memeriksa Lisa Mariana ini karena tidak hadir, maka nanti penyidik akan memanggil lagi, ya. Seandainya katakanlah hadir, setelah hadir kemudian dirasa cukup, ya, maka penyidik dalam waktu yang segera, ya, cepat itu harus ya melimpahkan berkasnya ke penuntut umum. Nanti penuntut umum menganalisa, mempelajari berkas perkara, apakah lengkap atau belum. Karena kalau belum, dibalikin lagi ke polisi nanti dengan namanya P19, dikembalikan disertai dengan petunjuk dari jaksa mana yang harus dilengkapi. Misalnya melengkapi saksi atau melengkapi ahli atau melengkapi apa lagi misalnya. Nah, kemudian setelah dilengkapi berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum, dikirim lagi berkas itu ke penuntut umum oleh penyidik. Nah, kalau penyidik menyatakan lengkap, baru Lisa Mariana dilimpahkan ke penuntut umum. Nah, jadi prosesnya ini panjang ini masih. Apalagi ya Lisa Mariana tidak dilakukan penahanan. Tidak ada tuh penyidik buru-buru karena kalau penahanan dilakukan, penyidik harus kejar-kejaran dengan masa waktu penahanan. Ya, yang 20 hari itu penyidik harus kejar. Ya, syukur-syukur dalam 20 hari itu berkasnya lengkap. Tetapi kalau tidak dilakukan penahanan, biasanya penyidik ini agak lama karena tidak dikejar dengan waktu penahanan, tidak kejar-kejaran dengan waktu penahanan. Tetapi dalam pasal 50 KUHP ya, ada hak tersangka. Meskipun tidak dilakukan penahanan, tersangka berhak agar segera mendapatkan pemeriksaan, ya. Kemudian tersangka juga berhak agar berkas perkaranya segera dimajukan ke penuntut umum. Itu. Jadi biar segera sidang, biar segera ada kepastian hukum. Begitu. Oke, cukup Mas Tony. Itu sih udah jelas semuanya. Cukup.